hadirin, hadirat, jamaah dan santri Al-Qadar rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mumpung saat ini masih awal bulan dan juga awal tahun, ayo kita gunakan momentum ini untuk senantiasa mengkoreksi diri, bermuhasabah, muhasabahi diri sendiri, bukan mengkoreksi orang lain, bukan memuhasabahi orang lain, tidak, diri sendiri saja. Dan sebetulnya muhasabah itu ya tidak nunggu awal tahun, tidak nunggu tahun baru, tidak nunggu ulang tahun, tidak nunggu pas dapat gajian, enggak, bisa kapan saja dan di mana saja. Tapi kadang kita ini sebagai umat Kanjeng Nabi akhir zaman itu kadang-kadang butuh alasan, butuh momentum. Supaya apa? Supaya hati kita itu lebih mantap untuk muhasabah. Maka dari itu ayo pada momentum kali ini kami mengajak panjenengan sedaya para jamaah, para santri untuk mengkoreksi diri sendiri, mengkoreksi diri masing-masing dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat waktu, nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat rizki, atau nikmat apapun yang barangkali seringkali kita lupakan. Maka kita jangan sampai melupakan itu, melupakan nikmat-nikmat yang masih dan senantiasa kita terima secara cuma-cuma. Muhasabah yang kita lakukan jangan sampai terlewatkan dari sifat-sifat atau sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hibban meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadhin sakhabim bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Bahwa Allah itu membenci 6 sifat daripada manusia, 6 sifat yang sering kali kita lakukan. Yang pertama adalah ja'dhariyin. Ja'dhariyin itu adalah sifat takabbur, sifat sombong. Sombong itu setidaknya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sifat sombong karena menolak kebenaran, karena menolak kebaikan. Misalkan ada seseorang dinasehati atau diberitahu tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang benar oleh orang lain, dia tidak mau menerima karena barangkali orang yang menasehati, orang yang memberikan informasi yang baik, yang benar itu barangkali derajatnya lebih rendah daripada dirinya. Barangkali seperti misalkan karyawan mengingatkan bosnya, karyawan mengingatkan juragannya. Karena yang mengingatkan itu bawahannya, karyawannya, anggotanya, ia menolak kebenaran itu, menolak informasi baik itu, karena yang memberi informasi adalah karyawannya atau bawahannya. Kalau seperti itu, kita bisa melihat apa yang dialami oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Sudah berkali-kali Fir'aun itu melihat mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam, tapi Fir'aun tidak pernah menerima, selalu menolak kebenaran, ajakan daripada Nabi Musa alaihissalam. Abu Lahab dan orang-orang kafir lainnya, orang-orang kafir Quraisy lainnya, sudah mengakui sebetulnya, sudah tahu bahwa Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Mereka mengakui bahwa Al-Quran itu bukanlah puisi, bukanlah syair,
Tapi mereka tetap menolak kebaikan, menolak kebenaran daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sombong yang pertama, menolak kebaikan, menolak kebenaran, karena barangkali dia merasa dirinya lah yang paling benar. Yang kedua adalah sombong karena merendahkan orang lain. Barangkali dirinya paling kaya di desa, paling pinter di kelas, sehingga apa? Dia bully temannya yang ada di kelas yang barangkali kurang pinter. Kemudian karena dia paling kaya di desa, kemudian dia pamer-pamer kepada orang yang miskin, merendahkan orang miskin. Alah, kamu tuh ngapain? Saya ini paling kaya, saya ini paling pinter, saya paling ganteng, hafalan Quran saya paling banyak, hafalan Quran saya paling lancar, sehingga ia merendahkan santri yang lain, teman yang lain, saudara yang lain, karena merasa dirinya paling hebat. Sifat sombong ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang kedua adalah jawazin. Jawazin ini adalah sifat rakus, sifat toma', sifat serakah. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang yang toma', orang yang rakus itu yang ada di pikirannya, yang ada di hidupnya 7 kali 24 jam itu hanya kerja, kerja, kerja. Cuan, cuan, cuan. Uang, uang, dan uang. Berapapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kurang. Sudah diberi gaji UMR misalkan, tetap kurang. Karena apa? Gajinya naik, keinginannya juga naik. Minta gaji naik 5 juta, akhirnya motornya ganti Ninja, padahal dulu Supra. Sudah gajinya naik 10 juta, dulu mobilnya Avanza, sekarang ganti yang lebih bagus lagi, misalkan Nissan Serena, lebih mahal lagi, terus gitu. Sehingga apa? Berapapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gaji yang diberikan tidak pernah cukup, selalu kurang. Orang yang toma' ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 176. Dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang toma' ini, orang yang rakus ini seperti hewan anjing. Ayatnya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Arti gampangnya itu begini. Bagi Allah itu mengangkat derajat manusia itu sangat mudah. Jika Allah mau mengangkat derajat manusia itu sangat mudah. Kun fayakun. Langsung dia tinggi derajatnya, tinggi makomnya, derajatnya, pangkatnya, makomnya tinggi. Bukan hanya makom pangkat letkol kemudian jadi jenderal, bukan. Makom di sisi Allah, pangkat di sisi Allah. Bukan hanya pangkat derajat di tempat dia bekerja, tidak hanya sekedar itu lebih mudah lagi. Namun yang kemudian susah diangkat derajatnya karena dia sendiri. Karena apa? Hati dan pikirannya itu adanya di dunia. Hati dan pikirannya itu cenderung memikirkan dunia, menuruti hawa nafsunya. Kalau kata anak-anak jaksel itu, kalau bahasa gaulnya anak jaksel, orang-orang yang toma, orang-orang yang rakus itu hanya ngasih makan ego. Jadi dia ingin apa, ya itulah yang dia lakukan. Ia ingin sesuatu, ya itulah yang ia lakukan. Apapun yang dia lakukan, apa yang ia inginkan, itulah yang dia lakukan.
Tidak mempertimbangkan apakah ini baik, apakah ini tidak, apakah ini buruk, tidak. Yang penting dia pengennya bagaimana, itu yang dia lakukan. Tanpa adanya kontrol, tanpa adanya self kontrol. Jadi dia lost doll aja. Pokoknya dia pengen apa, itulah yang dia lakukan. Maka orang-orang yang hatinya, pikirannya cenderung dengan dunia, nuruti hawa nafsunya saja, nuruti keinginannya saja, itu dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hewan anjing. Hewan anjing itu intahmil alaihi yalhath au tatrukuhu yalhath. Kalau panjenengan, kalau para santri ini misalkan ketemu anjing, kalau nggak takut sama anjing ya. Kalau saya takut ketemu anjing. Meskipun anjingnya itu anjing kecil, chihuahua gitu misalkan, tetap takut. Karena apa? Namanya juga tetap anjing. Anjing itu kalau dihalau itu dihadang gitu, dia tetap menjulurkan lidahnya. Kalau anjing itu dibiarkan tetap lewat gitu, ya tetap dia menjulurkan lidahnya. Itu permisalan bahwa hewan anjing itu tidak pernah puas, tidak pernah kenyang, tidak pernah merasa kenyang terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka rakus ini adalah juga termasuk salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga adalah sakhabim bil aswaq. Banyak bicara tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Banyak bicara tanpa mempertimbangkan apakah yang dia bicarakan itu halal atau haram. Ini terkait dengan orang yang rakus itu. Karena dia itu rakus, maka dia punya kepentingan untuk banyak bicara supaya memuluskan apa yang menjadi hajatnya. Kalau bahasa sekarang itu ngomong itu modus. Paham nggak modus? Jadi ngomong dia itu, misalkan dia jualan misalkan. Lek bahasa pojok kampungnya itu lambe lamis, lambe sosok pitu, lambe sosok pitu atau lambe lamis. Tadi pinter kalau ngomong. Misalkan dia jualan, ayo beli dagangan gue ini. Daganganku ini, oh bagus ini. Padahal jelek. Karena apa? Dia ingin jualannya itu cepat laku supaya dapat uang. Maka dia sudah nggak peduli omongannya itu adalah omongan baik atau buruk, halal atau haram, itu nggak peduli. Maka nanti lama-lama orang itu kalau yang banyak bicara ujung-ujungnya ada tendensi, ada ujung-ujungnya ke ghibah. Kalau sudah ghibah, ngerasani gunem, akhirnya ujung-ujungnya fitnah. Nah ini bahaya kalau sudah seperti ini. Maka sebisa mungkin kita ini sedikit bicara. Kalau memang dibutuhkan banyak ngomong ya silahkan ngomong saja. Tapi kalau tidak ya diam saja. Ngomong ketika ditanya. Kalau nggak ditanya ya nggak usah ngomong. Kalau nyangkruk misalkan teman-teman nyangkruk nang warkop misalkan, kalau nggak butuh ngomong ya diam saja. Nggak perlu tahu-tahu, tahu nggak kemarin itu nggak misalkan. Tahu-tahu buka pembicaraan untuk ngerasani misalkan, nggak usah. Apalagi itu tadi ngomong modus, titik-titik modus supaya mendapatkan cuan, mendapatkan uang. Kemudian sifat yang keempat adalah jifatim bil lail, menjadi bangkai pada malam hari. Menjadi bangkai di malam hari adalah ya pokoknya lek bengi iku penggaweane turu. Andai kan nggak tidur itu masya Allah wajahnya itu bersinar cerah. Karena apa? Karena pantulan cahaya HP. Ada atau ada ya kayak gitu. Malamnya nggak tidur tapi wajahnya tetap cerah. Cerahnya karena kena pantulan sinar HP. Soalnya si WA-an, masih Instagraman, masih main game, masih mabar misalkan. Jadi malamnya nggak jadi bangkai, nggak tidur, tapi melean. Tahu ya melean ya? Begadang. Kalau kata Bang Haji itu, Bang Haji Roma Irama, begadang jangan begadang. Kayak enak suaraku. Jadi jangan begadang kalau nggak ada artinya. Begadang kalau misalkan untuk ngaji, deres, murojaah, menyiapkan hafalan untuk besok, tidak apa-apa. Yang dimaksud menjadi bangkai pada malam hari ini kan tidur tok. Tapi kalau bangun kemudian untuk sholat malam, itulah yang dimaksud. Para jamaah yang sudah sepuh-sepuh barangkali kan pengen
bangun malam untuk sholat malam, meskipun hanya 2 rakaat saja. Tapi biasanya kalau yang muda-mudi, yang masih muda-muda itu, wah, melekan, main HP, WA, Instagraman, TikTokan, bisa bertahan sampai jam 2, jam 3. Tapi giliran sudah dekat setengah jam, 15 menit mau sholat subuh, mau adzan subuh, ngantuk, setane muncul. Padahal tadi jam 1, jam 2 itu matanya melek, masih 10 watt. Giliran sudah mau datang masuk waktu sholat subuh, wah, tiba-tiba matanya tinggal 1 watt, gak kuat. Karena apa? Setannya sudah ngumpul semua. Ayo tidur, ngapain? Sholat. Nah itu, makanya kenapa kalau subuh itu ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Ayo sholat. Sholat luwih apik timbangane turu. Kan hanya azan subuh yang ada perbedaan kalimat azannya itu. Ya karena itu mengantisipasi bahwa orang-orang yang suka melekan, yang suka begadang itu injury time dekat waktu subuh langsung tiba-tiba ngantuk. Nggih napa nggih? Nggih. Sedaya pun rata-rata nggih ngoten niku, termasuk kula kadang-kadang. Tapi ya harus bertahan, harus ngelawan godaan setan. Itu yang ketiga. Keempat, yang kelima adalah himarim bin nahar, menjadi keledai pada siang hari. Menjadi keledai di siang hari adalah yang dimaksud adalah bermalas-malasan, males. Tadi nom-noman kok males, penggaweane turu. Lek gak kayak gitu nyangkruk di warkop. Padahal bisa kerja, ya kerja apapun, bebas kerja apapun, yang penting halal. Entah gojek, entah dagang, entah jualan, entah apapun, yang penting halal. Lah, himar bin nahar, menjadi khimar pada siang hari, bermalas-malasan ini itu disertai dengan angan-angan yang tinggi. Wis gak nyambut gawe, penggaweane nyangkruk, tapi pengenin duwe Lamborghini, pengenin duwe Ferrari, pengenin iso numpak pesawat jet pribadi. Wis pokoknya sing melip-melip, sing dukur-dukur. Padahal dhek mung turu, kerja juga enggak. Tapi angan-angannya tinggi sekali, keinginannya tinggi sekali. Maka jangan sekali-kali kita menjadi keledai pada siang hari, bermalas-malasan. Yang keenam, alimin bi amrid dunya wa jahilin bi amril akhirah. Pinter kalau urusan dunia, sangat tidak pinter kalau urusan akhirat. Ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang jamaah, kalau ada seminar motivasi tentang bisnis, tentang bagaimana cara melipat gandakan uang secara cepat, kita langsung ikut. Padahal bayarnya 5 juta, 10 juta, bahkan kadang-kadang ikut seminar itu 20 juta, bahkan lebih. Kita rela. Karena apa? Kita pengen punya uang banyak. Pengen punya uang banyak dengan cara yang mudah, cara yang cepat. Kita bela-belain. Tapi kalau urusan ngaji, urusan datang ke majelis taklim, itu ngaji bayar 100.000 aja mikir-mikir, kok mahal Ustadz, ngaji kok bayarnya mahal. Giliran datang ke majelis taklim sering lupa nggak bawa uang untuk masukkan ke kotak infak. Lah, nggak apple to apple. Giliran pengen bisa bahasa Inggris, giliran pengen bisa matematika, kimia, fisika, dan lain-lain, pokoknya urusan yang dunia-dunia itu niat, bayar berapapun mau, bayar berapapun oke. Tapi giliran akhirat, nanti dulu, nantilah, nunggu tua, nunggu kalau sudah mau mati, nunggu meninggal. Iya, kalau meninggalnya pada usia tua. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Tiap orang itu pasti akan meninggal, dan meninggalnya itu kita nggak tahu kapan. Masih usia 5 tahun bisa meninggal atau enggak? Bisa. Usia 10 tahun bisa meninggal atau enggak? Bisa, sangat bisa. Maka untuk urusan dunia hendaknya lah kita cukupkan, dan kita maksimalkan urusan akhirat kita. Entah ngajinya, entah taklimnya, entah pengajiannya, entah kajiannya, dimaksimalkan. Banyak ngaji itu yang nggak bayar, banyak hampir kajian pengajian itu tidak bayar, hanya memberikan infak sodakoh seikhlasnya. Tapi kita seringkali malas-malasan, enggan lapo saya ngaji mek ngono-ngono tok ae. Tapi giliran urusan dunia, masya Allah, kita berlomba-lomba. Maka orang-orang yang pinter urusan dunianya tapi jahil, bodoh untuk urusan akhiratnya, itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita semua, para santri, para jamaah, pintar-pintar bermuhasabah, mengkoreksi diri kita sendiri, mengkoreksi diri masing-masing. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertulis di dalam hadis ini, yaitu 6 sifat itu tadi, yaitu orang yang sombong, orang yang rakus, orang yang banyak bicara tanpa ada manfaatnya, orang yang menjadi bangkai pada malam hari, orang yang menjadi himar pada siang hari, kemudian orang yang pinter urusan dunianya tapi jahil, tapi bodoh untuk urusan akhiratnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ayo kita pastikan diri kita terbebas, terlepaskan, terjauhkan dari 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sehingga Allah ridho kepada diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.